Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Sadriani, SPD NPD dengan NIDN 0008059305. Saya seorang dosen di program studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Saya menjadi dosen di program studi Pendidikan Sosiologi sejak tahun 2022 dan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Di bidang pengajaran, saya telah menempuh beberapa mata kuliah, yakni diantaranya adalah Sosiologi Keluarga, Sosiologi Pembangunan, Sosiologi Gender, Pendidikan Karakter dan Multikultural, kemudian ada Sistem Sosial Indonesia, kemudian Evaluasi Pembelajaran Sosiologi, kemudian Metode Penelitian Sosial, Pengelolaan Kelas, Strategi Pembelajaran, dan beberapa mata kuliah lainnya. Dalam mengajarkan mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa metode dan beberapa model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik CPNK dan tentunya disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa. Beberapa metode dan model pembelajaran yang telah saya terapkan yakni seperti case method, problem based learning, direct interaction, kemudian ada pembelajaran model kooperatif. Mata kuliah yang akan saya paparkan dalam video ini yakni mata kuliah Sosiologi Keluarga yang merupakan mata kuliah pada semester 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membahas keluarga sebagai institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan individu dan tentunya dalam kehidupan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah Sosiologi Keluarga ini seperti yang tertuang di dalam RPS adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar sosiologi tentang keluarga termasuk definisi, fungsi, bentuk, dan peran keluarga di dalam struktur sosial. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis hubungan di dalam keluarga, yakni hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar saudara, termasuk di dalamnya ada pola asuh orang tua dan pembentukan kepribadian anak. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial dan dampaknya terhadap institusi keluarga, termasuk isu-isu kontemporer seperti perceraian, peran gender, kekerasan di dalam keluarga, kemudian bentuk-bentuk keluarga modern. Yang keempat adalah mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai teori sosiologi tentang keluarga seperti perspektif struktural fungsional, feminisme, simbolik, kemudian ada postmodernisme dan memahami fenomena keluarga lainnya. Nah, kemudian yang kelima adalah mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dan analisis mahasiswa dalam mengkaji persoalan-persoalan di dalam keluarga melalui pendekatan sosiologi dan juga melalui pendekatan kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian strategi yang dilakukan di dalam melaksanakan perkuliahan ini yakni adalah mengkombinasikan antara pembelajaran asinkronus dan pembelajaran sinkronus. Nah, untuk menunjang pembelajaran asinkronus, saya memanfaatkan Learning Management System atau LMS yang dikembangkan oleh Universitas Negeri Makassar yang disebut dengan Syam-Oke. Syam-Oke ini dapat diakses melalui website resmi Syam-Oke. Nah, melalui Syam-Oke ini saya mengunggah materi-materi dan bahan ajar lainnya paling lambat 1 minggu sebelum pertemuan selanjutnya. Nah, sehingga mahasiswa dapat membaca atau mencermati materi-materi yang dipelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya dalam perkuliahan secara sinkronus dilakukan melalui perkuliahan tatap muka secara offline di ruang kelas. Pada tahapan awal pembukaan dimulai dengan refleksi materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan pengantar materi dan membahas materi secara umum dengan menggunakan bahan ajar seperti PowerPoint, kemudian tanya jawab dengan mahasiswa, kemudian memberikan pengantar diskusi. Nah, kemudian mahasiswa ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nah, lalu dosen memberikan tugas, biasanya saya menggunakan metode case method. Kemudian setiap kelompok duduk bersama untuk mendiskusikan topik tertentu. Tahapan selanjutnya adalah setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya. Nah, di akhir pembelajaran, dosen akan menyampaikan penguatan berupa terkait tugas ataupun kuis yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Adapun bahan ajar yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi modul pembelajaran yang telah dikembangkan tentunya sesuai dengan CPNK yang ada di dalam RPS, baik dalam bentuk PowerPoint, lembar kerja mahasiswa, artikel hasil penelitian yang sesuai dengan topik yang dibahas di dalam perkuliahan ini.
Kemudian penilaian yang diterapkan di dalam mata kuliah ini tidak hanya difokuskan pada hasil ujian tengah semester maupun hasil akhir semester, tetapi ada beberapa aspek yang menjadi penilaian. Di antaranya adalah aspek penilaian aktivitas partisipatif yang terdiri dari penugasan dalam bentuk case method sebesar 30%, tugas harian sebesar 15%, kuis sebesar 5%, tugas proyek sebesar 15%, kemudian ada UTS sebesar 15% dan UAS sebesar 20%. Penilaian dilakukan kemudian dikonversi sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam peraturan akademik UNN. Baiklah, berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Sosiologi Keluarga dengan materi pola asuh orang tua dan kepribadian anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, oke, hari ini kita sudah berada di pertemuan ke-6 mata kuliah Sosiologi Keluarga, dan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pola asuh orang tua dan kepribadian anak. Nah, sebelum kita lanjut materinya, nah langkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari pada hari ini itu bisa terserap dengan sempurna. Oke, silakan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Oke, selesai. Oke ya, kemudian sebelum kita lanjut, nah silakan untuk membuka Syamoke-nya dan melakukan absensi di dalam Syamoke. Oke ya. Nah, sambil melakukan absensi, nah saya ingin merefleksi dulu. Merefleksi dulu pengetahuan adik-adik, apakah adik-adik ini masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Oke, silakan Aul. Pada materi minggu lalu itu kita membahas tentang hubungan keluarga, yang dimana hubungan keluarga itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu hubungan suami istri, yang kedua itu orang tua dan anak, yang ketiga itu antar saudara. Oke. Nah, di dalam hubungan suami istri, nah itu terbagi menjadi 4. Nah, ada yang masih ingat? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tentang hubungan suami istri itu terbagi atas 4, yakni yang pertama ada owner property, yang kedua ada head complement, yang ketiga ada senior junior partner, yang keempat ada equal partner. Betul sekali ya yang dijelaskan oleh temannya. Nah, kemudian di dalam hubungan orang tua dan anak, nah itu juga terdiri dari 4 bentuk. Oke, nah salah satunya adalah toleransi dan intoleransi. Oke, nah ada yang bisa memaparkan apa sebenarnya itu hubungan orang tua dan anak dalam bentuk toleransi dan intoleransi. Oke, silakan. Oke, silakan Satriani. Baik, di sini toleransi dan intoleransi itu perbedaannya. Toleransi itu orang tua bersikap terbuka terhadap kesalahan dan perbedaan pendapat anak. Nah, intoleransi itu orang tua di sini cenderung tidak menerima perbedaan, cepat menghukum atau mengkritik kesalahan anak, dan memiliki standar yang kaku terhadap kepribadian anak. Oke, nah itu tadi ya sedikit kita mengulas tentang materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hubungan di dalam keluarga. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pola asuh orang tua dan kepribadian anak. Nah, ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini. Yang pertama itu adalah mahasiswa itu mampu menjelaskan berbagai jenis pola asuh orang tua. Nah, nanti ada beberapa bentuk pola asuh ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mahasiswa ini mampu menganalisis tipe-tipe kepribadian anak. Nah, jadi anak-anak bahkan kalian juga itu mempunyai tipe-tipe kepribadian. Nanti kita bahas. Nah, kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengkaji apa sebenarnya pola asuh, pengaruh pola asuh orang tua terhadap pembentukan kepribadian anak. Oke, kemudian yang terakhir, nah mahasiswa ini mampu menganalisis kasus yang berhubungan dengan pola asuh di dalam masyarakat, khususnya masyarakat kontemporer. Oke. Nah, ini yang kita akan capai. Sebelum kita melanjutkan materi, nah saya ingin
dalam menuju proses pendewasaan. Oke. Nah, jadi dari katanya dua kata ya. Pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu pola dan asuh. Oke, pola berarti oke, kalau asuh oke, membimbing, mengarahkan, apalagi mendidik. Oke, jadi kalau digabung pola asuh adalah cara orang tua untuk mendidik anaknya. Oke, nah ini tadi definisi tentang pola asuh orang tua. Nah, kemudian kita masuk di bentuk-bentuk pola asuh. Oke, jadi bentuk-bentuk pola asuh itu terbagi menjadi 4. Oke, nah yang pertama adalah pola asuh demokratis. Oke, yang kedua adalah pola asuh otoriter. Yang ketiga adalah pola asuh permisif. Oke, yang keempat adalah pola asuh abai. Oke, nah kemudian apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi pola asuh? Nah, yang pertama itu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Oke, faktor internal itu yang berasal dari dalam orang tua ya, kondisi orang tua. Ya, usia orang tua, maksudnya adalah beda itu orang tua yang umurnya sudah berumur ya dengan yang masih muda. Nah, beda itu pola asuhnya. Oke, nah kemudian jenis kelamin orang tua, beda itu pola asuh antara ibu dan ayah. Kemudian faktor kepribadian orang tua. Oke, tanpa kita sadari bahwa ekonomi juga itu mempengaruhi pola asuh. Kemudian budaya ya, budaya apa yang diterapkan di keluarga dan di sekitar lingkungannya. Kemudian pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua itu juga berpengaruh terhadap pola asuh yang diterapkan. Kemudian agama, kemudian lingkungan sekolah. Nah, itu tadi faktor-faktor eksternal dan internal dari pola asuh. Oke. Nah, kemudian kita masuk di kepribadian anak. Tetapi sebelum kita masuk di materi kepribadian anak, ada yang ditanyakan, Dek? Saya, Bu. Oke, silakan Pak Haji. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Saya bertanya, bagaimana caranya kita mengidentifikasi pola asuh yang kita terima dari orang tua sendiri, dan bagaimana dampaknya terhadap kepribadian kita? Mungkin saya, Bu. Oke, bagus sekali ya. Pertanyaan dari Pak Haji. Pertanyaan, Bu. Bagaimana cara kita mengidentifikasi pola asuh yang diterima oleh yang diberikan kepada dari orang tua pada kita, dan apa tadi? Bagaimana dampaknya terhadap kepribadian kita sendiri. Jadi caranya itu ya kita lihat bagaimana kepribadian kita. Oke? Nah, ketika kita tadi itu memiliki kepribadian yang memiliki kepribadian yang mandiri, kemudian dapat mengontrol diri, kemudian kooperatif dan sebagainya. Nah, bisa jadi pola asuh yang diterapkan orang tua yang hadir. Nah, ini adalah pola asuh yang demokratis atau otoritatif. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan, Dek, tentang pola asuh sebelum kita lanjut di materi kepribadian? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang kita ketahui bahwa masa sekarang merupakan masa era digital, di mana teknologi sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan kita. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana pengaruh media sosial terhadap pola asuh orang tua pada masa kini? Oke, bagus sekali ya pertanyaan ini. Nah, karena kita sekarang sudah berada di era digital ya. Nah, semua aspek kehidupan kita itu sudah tersentuh oleh teknologi ya. Nah, jadi termasuk pola asuh. Jadi pola asuh orang tua juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nah, salah satu perkembangan yang bisa kita lihat adalah pengetahuan orang tua terhadap terhadap literasi pola asuh. Oke? Nah, kalau orang tua yang punya literasi pola asuh yang baik, misalnya anak yang baru makan, nah itu didudukkan di meja makan. Oke, betul-betul diperkenalkan. Ini waktunya kita makan. Oke, seperti itu ya. Pengaruh pola asuh terhadap pengaruh teknologi terhadap pola asuh. Nah, kita lanjut ya tentang kepribadian. Nah, ada yang tahu kepribadian itu apa?
Oke, jadi setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Karakter ini atau kepribadian anak ini muncul akibat dari pengaruh, salah satunya adalah pengaruh pola asuh. Oke, pola asuh orang tua. Nah, kepribadian juga memiliki tipe-tipe. Ada 4 tipe kepribadian. Yang pertama adalah sanguinis. Yang kedua adalah koleris. Yang ketiga adalah melankolis. Yang keempat adalah flegmatis. Oke, kita bahas satu lagi ya. Nah, sanguinis. Pernah dengar tidak istilah sanguinis? Nah, ada tidak temannya yang cerewet, tidak mau berhenti bicara? Ada. Nah, itu namanya kepribadian sanguinis. Kemudian yang kedua adalah tipe koleris. Nah, tipe koleris biasa disebut dengan pemikir. Oke? Anak yang pemikir. Nah, kemudian yang ketiga adalah melankolis. Nah, melankolis. Ada tidak temannya yang sedikit-sedikit itu galau, sedikit-sedikit itu lihat apa di Instagram menangis, nah sedih, cepat sedih misalnya, cepat tersentuh, apa lagi ya? Nah, itu namanya tipe melankolis. Nah, kemudian yang keempat adalah flegmatis. Nah, flegmatis ini orangnya yang tenang, senang, sabar. Nah, itu flegmatis itu. Nah, jadi setelah mengetahui masing-masing definisi dari tipe kepribadian, nah, tipe kepribadian apa kalian? Apa? Natalia tipe kepribadian apa? Tipe sanguinis. Oke, lihat ya dari muka Natalia. Isti melankolis. Oke, Fadil sanguinis. Oke ya. Nah, Tami sanguinis, tapi kalau lihat Tami oke, jadi kalian bisa mengidentifikasi tipe kepribadian apa kalian ya setelah mengetahui definisi dari tipe-tipe kepribadian. Nah, kemudian, apa sebenarnya peran keluarga di dalam pembentukan kepribadian? Nah, jadi salah satu peran yang dimiliki oleh keluarga itu adalah mensosialisasikan atau memberikan pengetahuan informasi mengenai tipe-tipe kepribadian anak. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan pada materi kepribadian? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, aman ya? Paham semua. Selanjutnya, nah kita masuk di tugas kelompok. Nah, pada tugas kelompok ini saya memberikan kasus, salah satu kasus. Nah, silakan baca kasusnya. Pertama-tama silakan membuat kelompok ya, membagi diri kalian ke beberapa kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Oke. Kemudian masing-masing kelompok membaca kasusnya, kemudian menganalisis. Apa yang dianalisis? Yang pertama adalah apa jenis pola asuh yang ditampakkan di dalam kasus tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana hubungan pola asuh tersebut dengan kepribadian kalian, kepribadian tokoh yang ada di dalam kasus tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor sosial apa saja yang mempengaruhi pola asuh di dalam keluarga. Oke, faktor-faktornya itu adalah ekonomi, kemudian pekerjaannya, kemudian budaya umpannya bagaimana. Oke? Sudah selesai sesi diskusinya? Sudah dianalisis kasus yang saya berikan? Sudah. Ya, jadi kelompok siapa atau kelompok berapa yang ingin memaparkan hasil diskusinya? Kelompok 1, Ibu. Oke, silakan kelompok 1. Siapa perwakilan oleh Hajra? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Hajra, perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab beberapa
Orang tua anak ini sangat menekankan pentingnya nilai akademik dan target-target pencapaian, sehingga cenderung fokus pada prestasi dan disiplin yang ketat, bukan pada pemenuhan kebutuhan emosional. Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana hubungan antara pola asuh tersebut dengan kepribadian Andra. Nah, pola asuh ini yang pertama itu Andra menjadi sangat disiplin dan perfeksionis karena terbiasa hidup dengan tuntutan tinggi dengan standar yang ketat dari orang tuanya. Kemudian pertanyaan ketiga, faktor sosial apa saja yang mempengaruhi pola asuh dalam keluarga Andra ini? Dari segi faktor ekonomi, keluarga Andra ini tergolong kelas menengah atas. Kemudian faktor pekerjaan orang tua, ayahnya sering dinas di luar kota dan ibunya seorang dosen. Kemudian dari pengaruh nilai budaya modernnya dalam masyarakat menengah perkotaan sering muncul nilai bahwa prestasi anak adalah cerminan dari keberhasilan orang tua, sehingga mereka menuntut anaknya untuk mencapai standar tinggi. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Oke, berapa dulu untuk kelompok berapa lagi yang ingin bertanya, yang ingin mendiskusikan? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin perkenalkan diri, perkenalkan saya Fajar, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami dari kelompok 2 ini menjelaskan mengenai studi kasus yang telah diberikan. Di mana pertanyaan pertamanya yaitu apa jenis pola asuh yang tampak dalam keluarga Andra? Jelaskan dengan alasan. Nah, dari studi kasus yang telah kami baca, di situ ditemukan bahwa Andra yang memiliki pola asuh otoriter, di mana kami mengangkat alasannya. Yang pertama dilihat dari Andra jarang diizinkan bermain di luar rumah dan tidak memiliki teman dekat. Dan yang kedua kami lihat terdapat ekspektasi yang kaku dan sedikit peluang untuk dialog emosional antara Andra dan orang tuanya, karena kedua orang tuanya sibuk bekerja. Nah, selanjutnya di pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara pola asuh tersebut dengan kepribadian Andra? Di mana tadi kan kita tahu bahwa pola asuh yang kami angkat itu otoriter, di mana di salah satu dari kasus tersebut kami dapatkan Andra kesulitan mengelola emosi, di mana Andra terlihat kaku, pendiam, dan mudah tersinggung ketika menghadapi kritik. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, faktor sosial apa saja yang mempengaruhi pola asuh dalam keluarga? Yang pertama dilihat dari faktor ekonomi, di mana keluarga berasal dari kelas menengah atas. Terus dari segi pekerjaan orang tua, ayah Andra sering dinas di luar kota sebagai manajer, ibu sibuk sebagai dosen. Dan bagian yang ketiga budaya urban, di mana kita lihat kehidupan di kota besar seperti kota Makassar sering menekankan pada prestasi akademik dan pencapaian individu sebagai ukuran keberhasilan. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tadi kasus-kasus yang telah analisis yang telah dipaparkan oleh teman-teman kelompoknya. Tadi kalau ada perwakilan dari kelompok 1 Hajra, kemudian kelompok 2 Fajar, dan saya rasa jawaban yang diberikan oleh kelompok masing-masing kelompok ini itu sudah sangat sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Oke, nah kemudian sebagai penutup pertemuan kita pada hari ini, nah saya mau melakukan sesi penilaian dulu. Sesi penilaian itu berupa kuis ya. Nah, kita mau melihat apakah tujuan pembelajaran kita ini sudah tercapai atau belum. Oke, yang ingin menjawab silakan angkat tangannya dan menyebutkan namanya ya. Nah, pertanyaan pertama itu adalah, nah, siapa yang bisa menyebutkan bentuk-bentuk pola asuh orang tua? Oke, Natalia, silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Perkenalkan, nama saya Natalia. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk pola asuh. Di mana bentuk-bentuk pola asuh yang telah kita pelajari terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pola asuh demokrasi. Demokratif. Nah, pola asuh demokratif ini adalah pola asuh dari orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak, tetapi masih dalam pengawasan. Nah, kemudian ada pola asuh yang kedua, yaitu pola asuh otoriter. Nah, pola asuh otoriter ini adalah bentuk pola asuh orang tua yang memberikan batasan kepada anak yang menampik terhadap anak. Kemudian yang ketiga ada pola asuh permisif. Nah, pola asuh permisif ini adalah pola asuh orang tua yang mengawasi anak, namun juga tidak memberikan batasan yang berlebihan kepada anak. Kemudian ada pola asuh yang terakhir, yaitu pola asuh abai, di mana orang tua itu
tadi dari Natalia. Kemudian pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua itu adalah siapa yang bisa menjelaskan tipe-tipe kepribadian anak? Oke, silakan ikuti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah. Nah, di sini saya akan menjawab terkait jenis-jenis pola asuh orang tua. Nah, yang pertama, Jenis-jenis kepribadian anak. kepribadian anak ya. Yang pertama, sanguinis. Nah, sanguinis ini kita lebih mengenalnya seperti tipe kepribadian anak yang cenderung ceria, cerewet dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, tipe kepribadian anak yang koleris. Nah, di sini koleris kita dapat mengenalnya sebagai tipe kepribadian anak yang memiliki sosok mandiri, tegas dan memiliki jiwa kepemimpinan. Terus kemudian yang ketiga itu tipe kepribadian melankolis. Nah, tipe kepribadian melankolis ini merupakan tipe kepribadian anak yang cenderung analitis, perfeksionis dan sensitif. Kemudian yang ketiga, pragmatis. Nah, kita dapat mengenalnya dengan tipe kepribadian anak yang dikenal sebagai pribadi yang tenang, damai dan mudah beradaptasi. Oke ya. Pertanyaan ketiga untuk kuis kita yaitu, nah siapa yang bisa menjelaskan apa pengaruh pola asuh atau apa hubungan pola asuh terhadap pembentukan kepribadian anak? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan Asma. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Sumulana. Saya akan menjawab pertanyaan ini, yaitu apa hubungan pola asuh dengan pembentukan karakter anak. Nah, pola asuh ini bisa dilihat dari segi positif dan negatifnya. Nah, secara positif atau demokratis ini dapat mendorong anak menjadi percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, adapun pola asuh dari segi negatif itu atau otoriter dapat menyebabkan anak ini menjadi pemalu, kurang percaya diri dan tidak mandiri. Mungkin sekian, Bu. Oke, dari pertanyaan kita jawaban dari Asma. Oke, nah jadi karena dibatasi waktu ya, jadi mungkin cukup pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa terserap dengan maksimal. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya, nah silakan untuk membuka Shamoke-nya. Di Shamoke itu saya sudah mengupload materi untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang disharmoni di dalam keluarga. Oke, jadi kita membahas bagaimana disharmoni itu di dalam keluarga. Oke, termasuk perceraian atau masalah-masalah apa yang ada di dalam keluarga. Seperti itu ya. Silakan untuk membaca materi yang ada di dalam Shamoke. Kemudian minggu depan itu kita akan membahasnya bersama-sama. Oke, sekian untuk kelas kita